Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita setiap saat. Apapun kondisi kita, berapa besar pun musibah yang kita hadapi serta permasalahan yang menimpa kita, kita harus jujur, nikmat Allah jauh lebih besar daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi masalah demi masalah yang menimpa kehidupan kita karena renggangnya hubungan kita dengan Allah sebagai Khalik-Nya. Semoga Allah beri kita kekuatan dan selalu bimbingan untuk terus sujud dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Beliau adalah manusia pertama yang diminta oleh Allah untuk membuka pintu surga. Beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul yang mendapat mandat untuk memberikan syafaatul uzma. Dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, rangkaian demi rangkaian mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua rangkaian ibadah haji mereka. Mudah-mudahan mereka semua bisa kembali ke tanah air mereka masing-masing dengan membawa haji yang mabrur. Kita yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah di masa-masa yang akan datang untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Bagi yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan kekuasaannya, mudah-mudahan bisa kembali lagi melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Setiap kita melaksanakan Idul Adha atau melewati Idul Adha, kita selalu diingatkan dengan kisah yang luar biasa. Kita kembali diingatkan dengan satu puncak pengorbanan dari seorang hamba, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Sayyidina Ismail alaihissalam.
Tidak ada pengorbanan terberat dalam hidup ini daripada seorang hamba diminta untuk menyembelih anaknya sendiri. Tidak ada. Karena hampir seluruh orang tua di dunia ini, dia akan berkorban apa saja yang dia miliki untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dia akan berbuat apa saja yang dia mampu untuk kebahagiaan anak-anaknya. Ini Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membunuh dan menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Tetapi karena Nabi Ibrahim seorang hamba yang luar biasa taatnya, maka perintah itu tidak pernah ditawar oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena dia sadar apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti kebaikan, meskipun itu menyakitkan. Setiap yang diperintah oleh Allah itu pasti membawa kebahagiaan, meskipun itu berat dilakukan. Itu yang disadari oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim luar biasa, luar biasa, dan luar biasa. Maka pengorbanan besar itu Allah dan Rasulnya abadikan untuk terus dilaksanakan oleh kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih anak kita. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih diri kita sendiri. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih istri kita. Tapi Allah meminta kita untuk terus berkorban dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup di dunia ini. Allah meminta kita untuk mengorbankan apa yang kita butuhkan jika itu diperlukan. Diri kita ini milik Allah. Apa yang melekat pada kita adalah milik Allah. Kekayaan kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, anak kita milik Allah, suami kita milik Allah, istri kita milik Allah. Kita datang menghadap Allah sendiri-sendiri, akan kita lahir ke dunia ini sendiri-sendiri, maka akan kembali menghadap Allah juga sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furada. Allah latih kita dengan berkorban setiap Idul Adha, minimal mengorbankan seekor kambing. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah berikan kalian atau engkau nikmat yang banyak. Karena itu kata Allah, fasalli, solatlah, ibadahlah, berdoalah kepada Allah. Li rabbika. Nikmat Allah terlalu banyak. Nikmat Allah terlalu besar. Nggak usah jauh-jauh. Apa yang ada pada diri kita luar biasa. Tapi karena ketomaan dan kerakusan kita, kadang-kadang kita tidak pernah merasa cukup dengan nikmat Allah yang besar itu. Kadang-kadang kita tidak bisa menghargai nikmat Allah yang besar itu. Kita hanya menuntut kepada Allah, tapi tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Giliran minta nikmat dari Allah, minta sebanyak-banyaknya. Giliran ibadah kepada Allah, malas semales-malesnya. Ini tentu tidak sinkron. Inna a'tainakal kautsar. Telah aku berikan kalian nikmat yang banyak. Fasalli, ibadahlah kepada Allah, salatlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, wanhar, dan berkorbanlah. Karena itu dalam syariat umat Rasulullah,
disunahkan. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang punya kelapangan rizki di Idul Adha ini, kemudian dia mau berkorban, walaupun dengan seekor kambing, fala yakrobanna musallana, nggak usah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya kelapangan tapi nggak mau berkorban, kata Rasulullah, nggak usah sholat bersama Rasulullah. Berkorban tidak perlu jadi orang kaya, tidak perlu harta dengan melimpah. Justru sering saya katakan, orang berkorban, berinfak, bersedekah karena dia kaya itu pantas. Orang bikin masjid 500 miliar, 100 miliar, 500 juta karena dia kaya itu pantas. Tapi orang bisa berkorban satu ekor kambing yang harganya 2,5 juta atau sampai 3 juta karena uang dia terbatas. Itulah hebat dan hebat-hebatnya orang. Orang bisa bersedekah 1.000 rupiah karena dia punya uang 10.000, itu top. Orang berkorban, berinfak 100 juta karena uang dia ratusan miliar, itu pantas. Berkorban setiap tahun ini latihan kita, sekaligus menyadari bahwa kita semuanya milik Allah. Kalau mau diambil oleh Allah dalam waktu seketika, nggak ada orang yang bisa menghalanginya. Ada orang terkaya di dunia dalam waktu beberapa jam menjadi orang termiskin di dunia. Itu terjadi. Itu terjadi. Karena itu, saudara-saudaraku semua, mari dalam hidup ini kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita milik Allah, kita diciptakan oleh Allah, kita diberi nikmat oleh Allah, disiapkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma minta kita satu, kita ibadah kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam waktu yang sama juga membuat kita bahagia, membuat kita tenang, membuat hati kita tenteram. Tidak akan ada orang yang bahagia sejati dan hakiki, meskipun uangnya banyak, meskipun jabatannya tinggi, kalau dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada. Semakin kita jauh dari Allah, akan semakin gelisah hidup kita dan tidak tenang. Semakin kita kikir dan bakhil, akan semakin gelisah hati kita dan tidak tenang. Semakin kita rakus dalam dunia dan materi, akan semakin menderita dan gelisah hidup kita. Semakin kita tidak bersyukur kepada Allah, akan semakin sengsara perasaan kita. Nikmat dan indahnya hidup itu ketika kita bisa menghargai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Yang kedua, setiap Idul Adha kita diingatkan dengan episode kehidupan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Satu keluarga yang punya visi besar, membangun rumah tangga sebagai institusi yang diharapkan bisa melahirkan generasi robbani yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang bisa memiliki daya saing. Saudara-saudara sekalian, keluarga Nabi Ibrahim tidak dilimpahi dengan harta yang banyak. Bahkan ketika Nabi Ismail lahir, Allah perintahkan Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Istri dan anaknya diminta untuk ditinggalkan. Biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada pohon-pohonan, yang tidak ada tanaman buah, tidak ada tanaman padi, tidak ada toko, apalagi klinik atau rumah sakit, padahal istrinya baru lahir. Tapi karena keimanan yang kuat dan ketaatan yang hebat,
dengan materi yang sama sekali tidak melimpah ini mereka bisa bahagia. Jangan pernah mendasarkan kebahagiaan hidup di dunia dan keluarga ini dengan standar materi. Karena materi berapapun jumlahnya tidak akan pernah membuat kita puas. Rasulullah SAW bersabda, andai orang diberikan kekayaan, bukan sekedar emas yang ditaruh di tangannya kanan kiri, yang taruh di kalungnya, yang taruh di telinganya. Orang dikasih emas oleh Allah kekayaan sebesar gunung Uhud. Apa kata Rasulullah? Orang itu masih akan mengatakan, kapan saya punya 2 gunung Uhud emas. Begitulah manusia tabiatnya. Begitulah tabiatnya manusia. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, bukan dengan kekayaan, tapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena punya visi membangun rumah tangga. Visi rumah tangga melahirkan generasi yang saleh dan salehah. Seperti yang diungkap dalam doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Inilah puncak kenikmatan dalam hidup di dunia, kalau kita punya keturunan saleh dan salehah, anak-anak yang saleh dan salehah. Apa artinya harta melimpah kalau kita tidak, anak-anak kita tidak saleh dan salehah, anak cucu kita tidak saleh dan salehah. Jangankan di akhirat, di dunia udah bikin kita pusing. Berapa banyak orang tua yang disepusingkan oleh kelakuan anaknya yang tidak saleh. Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Karena hebatnya keluarga ini, maka hampir seluruh, bukan hampir seluruh, episode-episode penting dalam kehidupan keluarga ini dijadikan syariat ibadah haji dalam umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita didik anak-anak cucu kita dengan pendidikan yang baik. Mari kita persiapkan anak cucu kita dengan penanaman iman yang kokoh. Di era teknologi yang makin canggih sekarang ini, godaan luar biasa. Dulu kerusakan-kerusakan bisa dilihat hanya di TV, orang tua masih bisa kontrol. Sekarang di era teknologi digital, anak cucu kita tidak bisa kita kontrol lagi. Dia lihat segalanya dengan handphone ini. Yang baik dia bisa lihat di handphone ini, yang rusak dia bisa lihat di handphone ini. Kalau anak cucu kita tidak kita bentengi dengan iman yang kuat, ini akan menjadi setan yang merusak generasi. Tapi kalau kita paham dan bisa menggunakannya, ini akan membawa manfaat besar. Orang mencari ilmu sekarang, mencari literasi dan literatur, bisa dengan cukup handphone ini saja. Bahkan dengan alat ini, orang nggak usah punya modal, bisa melakukan aktivitas ekonomi dan usaha. Berapa banyak anak-anak yang kreatif melakukan reseller produk-produk yang dia tidak punya pabriknya, nggak punya modal. Itulah kelebihan teknologi digital ini. Maka anak cucu kita jangan jadi korban teknologi digital ini. Siapa yang mereka jadi korban? Yang mengadu domba lewat teknologi ini, yang menebarkan hoax dan fitnah dengan teknologi ini. Siapa mereka yang mengambil manfaat dan adaptif dengan teknologi ini? Mereka yang memanfaatkan secara baik teknologi digital seperti pisau. Kalau digunakan oleh ibu-ibu untuk ngiris bawang, ngiris cabai, motong ikan, dan itu bermanfaat. Tapi kalau pisau digunakan untuk membunuh orang, jadi kriminal dan pidana. Begitulah teknologi yang sekarang maju. Maka hati-hati, anak kita harus kita didik, tanamkan keimanan. Karena itulah aset yang mahal. Kalau anak kita soleh dan soleha, kita udah meninggal dunia, mereka akan terus mengalir kebaikannya. Tapi kalau anak kita tidak didik,
Sekali lagi, jangankan sudah meninggal kita, masih di dunia pun sudah bikin pusing kita. Bolak-balik kita berurusan dengan kepala sekolah, bolak-balik kita berurusan dengan polisi, gara-gara ulah-ulah anak cucu kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kita yang selalu disinari oleh cahaya Allah, yang langkahnya dengan nurullah, selalu saling mengingatkan untuk ibadah. Keluarga yang orientasinya lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keluarga yang bisa melahirkan generasi yang soleh dan salehah, generasi yang kuat, generasi yang kokoh. Indonesia sekarang ini sumber daya manusia, daya saingnya urutan ke-50. Dengan Singapura kalah, dengan Malaysia kalah. Malaysia padahal dulu belajar di Universitas Indonesia, tapi sekarang kita kalah. Indeks pembangunan manusia Indonesia urutan ke-130. Tentu ini tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab lembaga pendidikan. Memang yang utama adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi di akhirat, ketika anak kita perilakunya bertentangan, yang ditanya bukan pemerintah, bukan guru, tapi orang tua masing-masing. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu, istrimu, anak-anakmu dari santapan dan lahapan api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Barakallahu liakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna wal muslimat usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah di hari yang suci. Di tempat yang suci ini kita memohon kepada Allah yang Maha Suci. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dan munajat kita dengan sama-sama memohon ampun kepada Allah agar keluar dari tempat ini tidak ada dosa yang tersisa dari kita masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, kami persembahkan kepadamu seluruh bentuk pujian yang layak dengan kebesaran dan keagunganmu atas seluruh nikmat dan karunia yang telah kau berikan kepada kami. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon. Terimalah pengabdian kami, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin birahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum
warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddatina lu ajdadina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa abnaina wa banatina khususan Muhammad Zidan Farhatullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup ini dengan hidayahmu agar kami senantiasa ingat, dekat dan zikir kepadamu, agar senantiasa kami mensyukuri nikmat-nikmatmu, agar kami senantiasa mengabdi kepadamu dengan baik dan benar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban kafian katsiran mubaraka. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban kafian katsiran mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Allahumma ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alul lima yurid bi qudratika wa quwwatika an tahfadhna min syarril asyrar wa kaidil fujjar wa syarri tawarikil laili wan nahar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh dan soleha, yang kokoh imannya, yang kokoh imannya, yang kokoh imannya, yang dimanapun mereka berada, kapanpun mereka hidup, mereka akan tetap mengatakan wa qala innani minal muslimin. Kekuatan dan istiqomah ini tidak bisa mereka dan kami dapatkan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, sejahterakan kami dalam hidup di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, bahagiakan kami dalam hidup di akhirat kelak. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka ya Rabb. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dengan seluruh kekurangan kami masukkanlah kami ke surgamu bersama orang-orang yang baik ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah pengabdian kami yang sedikit ini, bimbing kami untuk melakukan kebaikan lebih banyak lagi dalam hidup ini. Engkau maha mendengar, dengarlah munajat dan doa kami ya Rabb. Engkau pengabul doa, kabulkanlah permohonan-permohonan kami ya Rabb di hari dan tempat yang suci ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.